Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kebebasan, keleluasaan untuk mendengar firman, membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan, dan kami menyerahkan acara firman ini ke dalam tangan Tuhan, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong yang mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan dan berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus kami dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan firman itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, juga konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman, tetapi menjadi pelaku dan penanggap firman, dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Sekali lagi kami sadar setan pasti bekerja dalam acara firman, dan kami berdoa supaya Engkau menguatkan semua kami melalui godaan serangnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membahas hari ini kata Yunani Parakletos yang menunjuk kepada Roh Kudus, dan saya akan menggunakan teks di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Kita akan baca teksnya lebih dulu ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ini jelas merupakan suatu nubuat tentang kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ya. Dalam ayat 16 Roh Kudus disebut dengan istilah penolong. Ini ya. Dan dalam bahasa Yunani adalah parakletos ya. Sekarang kita akan membahas tentang sebutan parakletos ini ya. Pertama, saudara, sebutan parakletos ini juga digunakan untuk Kristus di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Kita akan membacakannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di sini kitab suci Indonesia menerjemahkan dengan istilah pengantara. Tetapi NASB, King James, RSV, dan New King James menerjemahkan advocate, pengacara atau pembela. Hal yang kedua, Roh Kudus disebut seorang penolong atau parakletos yang lain di dalam ayat yang ke-16. Moko Ginta, ini jadi khotbah ini terus saya susun setelah saya berdebat dengan Moko Ginta dan maksudnya saya dengan Isra. Moko Ginta berpasangan dengan Masud. Moko Ginta pada saat itu menyoroti kata seorang ini, ya, kata seorang ya, dan mengatakan bahwa ini adalah orang.
Dan karena itu cocok untuk menunjuk kepada Muhammad. Tetapi ini merupakan penafsiran tolol yang dipaksakan. Karena kata seorang itu sebetulnya tidak ada. Bandingkan dengan terjemahan-terjemahan dari kitab suci bahasa Inggris di bawah ini. Dalam King James dikatakan, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Perhatikan ya, di mana ada kata seorang di sini? Ini penghibur yang lain, ya. Tapi tidak ada kata seorang di sini ya. RSV, and I will pray the Father, and he will give you another counselor, penasehat, ya. Bisa penasihat hukum, ya. Bisa penasihat biasa, another counselor. Laki-laki tidak ada kata seorang. NIV, I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. Laki-laki, another helper. Tidak ada kata seorang. ESV, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may be with you forever. Laki-laki tidak ada kata seorang. Dan New King James, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Saudara, ini saya sudah jelaskan tadi ya, khotbah ini saya susun setelah debat terbuka dengan antara Isra dan saya, versus Mokokinta dan Masud. Kalau saya tidak salah tahun 2009, makanya saya berikan tanda tanya di sini, saya tidak ingat persis ya. Sekarang kita membahas poin B, kata yang lain ya. Jadi tadi kan penolong yang lain ya, yang lain ini yang sekarang kita bahas ya. Ada dua kata bahasa Yunani yang bisa berarti yang lain atau another, yaitu alos dan heteros. Tapi kedua kata ini ada bedanya. W.E. Fine dalam bukunya yang berjudul An Expository Dictionary of New Testament Words mengatakan sebagai berikut. Alos denotes an other of the same sort. Heteros denotes an other of a different sort. Terjemahnya, alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Jadi kalau saya mau berikan ilustrasi ya, kalau saya punya satu gelas aqua, dan lalu saya menginginkan satu gelas aqua yang lain, yang sama dengan yang di sini ini, maka saya harus menggunakan kata alos. Tapi kalau saya menghendaki satu gelas yang lain, atau kalau ini es kacang hijau atau apapun ya, jadi berbeda dengan yang di sini, ataupun Coca-Cola atau apapun, maka saya harus menggunakan kata heteros dan bukan alos. Jadi heteros itu menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Yang ini aqua, yang di situ kacang hijau, Coca-Cola, jeruk peres atau apapun, ini berbeda. Tapi kalau sama, ini air dan ini juga air, sama persis, maka mesti menggunakan kata alos, karena alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan yang lain dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, bukanlah heteros tetapi alos. Andai kata yang digunakan adalah heteros, maka itu akan menunjukkan adanya perbedaan sifat antara Yesus dan Roh Kudus. Karena Yesus disebut Parakletos dan Roh Kudus Parakletos yang lain. Kalau digunakan heteros, maka ini dari jenis yang berbeda. Sehingga bisa saja Yesusnya sabar sedang Roh Kudusnya tidak. Atau Yesus adalah Allah dan seorang yang berpribadi, sedang Roh Kudusnya bukan. Tetapi karena kata Yunani yang digunakan adalah alos, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sekalipun adalah Parakletos yang lain daripada Yesus, tetapi mempunyai sifat-sifat yang sama persis dengan Yesus. Maksudnya Yesus sebagai Allah tentu saja. Karena itu dalam komentarnya tentang ayat ini, William Harrison mengatakan tentang Roh Kudus dengan kata-kata sebagai berikut. He is another helper, not a different helper. The word another indicates one like myself,
who will take my place, do my work. Hence, if Jesus is a person, the Holy Spirit must also be a person. Ia adalah seorang penolong yang lain, bukan penolong yang berbeda. Kata yang lain menunjukkan seseorang seperti aku sendiri, yang akan mengambil tempatku, melakukan pekerjaanku. Jadi jika Yesus adalah seorang pribadi, Roh Kudus harus juga adalah seorang pribadi. William Harrison melanjutkan dengan berkata, for the same reason, if Jesus is divine, the Spirit too must be divine. Dengan alasan yang sama, jika Yesus bersifat ilahi atau adalah Allah, Roh Kudus juga harus bersifat ilahi atau adalah Allah. Dua-dua ini menabrak doktrinnya saksi Yehova yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi dan juga bukan Allah, tetapi hanya tenaga aktif dari Allah. Jadi kesimpulannya saudara, sama seperti Roh Yesus, Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ini penting untuk saudara camkan, khususnya pada waktu menghadapi para saksi Yehova yang menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah dan dengan demikian tidak mempercayai keilahian maupun kepribadian dari Roh Kudus. Ini juga bisa diterapkan melawan ajaran Islam yang menganggap bahwa ini merupakan nubuat yang menunjuk pada Muhammad. Muhammad bukan Allah. Dan karena itu nubuat ini tidak cocok sama sekali untuk dia. Akan lebih tidak cocok lagi dengan Muhammad. Kalau kita melihat hal-hal lain dalam nubuat ini. Untuk itu mari kita melihat teks kita ini sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia Roh Kudus ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama saudara, dikatakan bahwa ia itu Roh Kudus itu adalah roh kebenaran dalam ayat 17. Kata-kata maksud bahwa Muhammad mempunyai roh sama sekali berbeda dengan kata-kata dari ayat ini yang menyatakan bahwa ia adalah roh. Mempunyai roh dan adalah roh itu jelas dua istilah yang sangat-sangat berbeda. Tapi dia ngeyel saja, biasalah ya. Dan saya mengatakan dia itu adalah roh. Dan maksudnya mengatakan Muhammad juga mempunyai roh. Mempunyai roh beda dengan adalah roh. Yang kedua, ini tidak memungkinkan kepada Muhammad. Karena dikatakan ia menyertai kamu. Dan kamu dalam konteksnya jelas adalah orang-orang percaya. Selama-lamanya dalam ayat 16b. Konteks jelas menunjukkan bahwa kata kamu menunjuk pada murid-murid Yesus atau orang-orang Kristen. Muhammad tidak mungkin menyertai orang-orang Kristen lebih-lebih untuk selamanya. Dan lebih-lebih lagi orang-orang Kristen sudah ada sebelum Muhammad. Bagaimana dia menyertai orang-orang Kristen pada zaman itu, padahal dia sendiri belum ada. Penafsiran Mas'ud yang mengatakan bahwa ajaran Muhammad menyertai kamu selama-lamanya, lagi-lagi merupakan suatu penafsiran yang menggelikan, yang saya kira tidak perlu dibantah. Karena terlalu konyol sehingga tidak perlu dibantah. Lalu kata poin yang ketiga, ia akan diam di dalam kamu, ayat 17b, ini lagi-lagi tidak mungkin dilakukan oleh Muhammad. Karena kamu ini bentuk jamak, ya dia akan diam di dalam kamu. Kamu ini seadanya orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus karena dia memang maha ada. Tapi Muhammad bukan Allah dan Muhammad tidak maha ada.
Bagaimana mungkin dia akan diam di dalam setiap orang Kristen di Surabaya, orang Kristen di Jakarta, orang Kristen di Amerika, dan sebagainya. Itu mengharuskan dia maha ada. Dan kalau dia maha ada, dia Allah. Tapi bahwa tidak atau bukan adalah Allah. Dan ini bukan hanya kepercayaan Kristen, tapi kepercayaan Islam pun juga tidak mempercayai bahwa Muhammad adalah Allah. Sekarang kita masuk dalam poin C, kata penolong. Ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos, tadi saya katakan. Kata parakletos itu muncul 5 kali dalam perjanjian baru. Tentu saja hanya muncul dalam perjanjian baru karena ini kata bahasa Yunani ya. Yaitu dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan diterjemahkan secara berbeda-beda oleh versi kitab suci yang berbeda-beda. Hanya yang satu ini yang menunjuk pada Yesus ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sedangkan yang 4 itu menunjuk pada Roh Kudus. Sekarang kita melihat bahkan ini ya. Yohanes 14 16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah ini yang menunjuk pada Yesus ya. Perhatikan sekarang terjemahan dari LAI. Untuk yang di sini penolong, penghibur, pengantara. Jadi ada ketidakkonsistenan ya. Mengapa sebentar penolong, penghibur, sebentar lalu pengantara? NLP helper. Tapi yang terakhir tuh Yesus ini advocate, pengacara gitu ya. New King James helper, advocate. King James comforter, advocate. RC counselor. Yang terakhir advocate. NAV juga counselor. Tapi yang terakhir dia terjemahkan agak panjang. One who speaks in our defense. Jadi sebagai keterangan atau terjemahan, helper sama dengan penolong, comforter sama dengan penghibur, counselor itu penasehat, advocate, pengacara atau penasihat hukum, one who speaks in our defense, seseorang yang berbicara untuk membela kita. Jadi kalau bahasa Inggris itu ya, untuk Roh Kudus semuanya sama. Helper semua. Ini juga helper semua. Ini juga comforter semua. Dan ini juga counselor semua. Hanya untuk Yesus ini saja yang dibedakan. Jadi yang di sini penghibur dan pengantara. Helper, advocate. Helper, advocate lagi. Jadi di sini saja yang berbeda karena ini untuk Yesus dan ini untuk Roh Kudus. Jadi arti kata parakletos sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita. Dalam hal hukum, ini menunjuk pada seorang pengacara atau penasihat hukum atau pembela. Dan dalam hal sehari-hari, ini menunjuk pada seorang penasihat atau penghibur atau penolong. Jadi terjemahan-terjemahan itu semuanya memungkinkan ya. Kan kita masuk pada poin yang kedua, Roh Kudus sebagai pengacara dan penghibur. Poin A, ada yang beranggapan bahwa arti terkuat dari kata parakletos adalah para pengacara atau pembela. Pertama perlu diketahui bahwa sekalipun Roh Kudus disebut sebagai pengacara atau pembela kita, tetapi Roh Kudus tidak menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap tuduhan dari Allah atau hukum Tuhan. Untuk tuduhan ini, Yesuslah pengacara atau pembelanya. Jadi setiap kita berbuat dosa dan Tuhan murka, seakan-akan boleh katakan Yesus yang berkata, Bapak, aku sudah mati untuk dosa itu. Jadi dia menjadi pengacara atau pembela kita, dan dia pasti berhasil di dalam tugasnya sebagai pengacara itu. 1 saya kutip sekali lagi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Jadi setiap kali Allah melihat kita berdosa dan menuduh atau menganggap kita melanggar hukum, maka Yesus akan berkata, Bapa, aku telah mati di salib untuk menebus dosa itu. Dan ini menyebabkan Bapa tidak bisa lagi menuduh kita yang adalah orang-orang percaya. Awas ya, jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk sembarangan berbuat dosa, mentang-mentang punya Yesus sebagai pengacara. Baca 1 Yohanes 2 itu sekali lagi, maka saudara akan melihat bahwa pada bagian awalnya Rasul Yohanes melarang kita berbuat dosa. Dan baru setelah itu yang mengatakan bahwa kalau kita toh jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, kita mempunyai Yesus sebagai pengantara atau pembela. Perhatikan ini ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Perhatikan yang terusannya ini ya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi tidak boleh mentang-mentang ada pengacara Yesus lalu kita berbuat dosa seenaknya sendiri. Tetapi sekalipun dikatakan kamu jangan berbuat dosa, Rasulnya juga tahu kita itu manusia dan tidak mungkin kita bebas dari dosa sama sekali. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Roh Kudus menjadi pengacara atau pembela bagi kita terhadap dunia. Yaitu pada saat kita diejek, diserang, atau dianiaya dan sebagainya. Sebetulnya ia bukan menjadi pengacara bagi kita, tetapi ia menjadi pengacara di dalam diri kita dengan memberikan kata-kata kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dari dunia. Dan dengan ayat-ayat ini yang akan kita bacakan ya. Matius 10 ayat 18 sampai dengan 20. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Perhatikan ya. Kalau kita ditangkap, diserahkan kepada dunia, tidak usah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Hati-hati dengan ayat yang ke-19 ini ya. Jangan khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat ini jangan dikutip out of topic, out of context, lalu diterapkan kepada orang yang berkhotbah. Tidak usah persiapan lah, kalau berkhotbah itu tidak usah persiapan. Jangan khawatir, nanti di atas Tuhan Roh Kudus akan mengaruniakan apa yang harus kamu katakan. Saudara, ini sama sekali tidak cocok dengan konteksnya. Karena ini konteksnya adalah kalau kita sebagai orang Kristen, karena iman kita atau karena ketaatan kita, kita digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja dan diadili lah, katakanlah ya. Dan pada waktu kita diadili itu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi ayat 19 ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang ditangkap, diadili karena imannya, karena pengajarannya, karena pemberitaan Injil yang dia lakukan, karena ketaatannya, karena kesalehannya. Maka di sini Roh Kudus menjanjikan, Matius 10 ini memberikan suatu janji bahwa kalau kita diserahkan seperti itu, kita tidak perlu takut apa yang harus kita katakan, karena Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, dia akan berkata-kata di dalam kamu. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca, yang ini ayatnya paralel, jadi tidak perlu dibaca. Kita lihat dalam Kisah Rasul 6,
Ya, kita tidak membaca semua, hanya beberapa saja, dua saja ya. Kisah 6, 9, dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberty ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan nikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Banyak orang tidak senang debat. Dan selalu kata-katanya yang menjengkelkan saya. Agama bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Dan segala omong kosong tolol itu. Kalau saya menjumpai orang-orang seperti itu di dalam Facebook, sudah pasti orang itu saya blokir. Jadi kalau saya memberikan uh, semacam flyer itu ya, seperti nanti pada tanggal 5 Juni saya akan berdebat dengan Nur tentang Yesaya 53 lagi. Dan kalau itu dimasukkan di situ, selalu ada orang-orang bodoh dan tolol ini, yang anti debat ini, yang mengatakan kata-kata model semacam demikian. Orang-orang bodoh dan tolol ini perlu baca ayat ini dan jadikan ayat hafalan. Stefanus berdebat, dan dia berdebat di bawah kepenuhan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, orang-orang dengan siapa dia berdebat. Mereka tidak sanggup melawan nikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kalau saudara masih tetap menganggap dari kata-kata ini bahwa orang tidak boleh berdebat, sudah pasti orang kafir. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Roh Kudus menjadi pengacara di dalam diri kita menghadapi tuduhan setan. Salah satu nama dari setan dalam kitab suci adalah diabolos dalam bahasa Yunani. Dari kata diabolos itulah diturunkan kata bahasa Inggris devil, yang berarti an accuser, atau penuduh atau pendakwa, atau a slanderer, atau pemfitnah. Jadi orang yang mulutnya suka memfitnah, itu mulutnya mulut setan. Saya lanjutkan ya, setan itu memberikan bermacam-macam dakwaan. Pertama poin A, setan mendakwa manusia di hadapan Allah. Kita akan melihat ayat-ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ya, kok satu ini gimana? Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dia bukan datang sama maunya sendiri. Saya yakin dia dipanggil oleh Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saya lanjutkan dengan ayat 2 1-5. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang dengan saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.
Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Yang saya kasih garis bawah warna merah ini jelas suatu tuduhan, dakwaan, atau bahkan fitnahan. Ya. Dan ini kenyataannya tidak pernah terjadi ya. Ayub memang dosa tapi dia tidak sampai mengutuki Tuhan. Sekarang saya lanjutkan dengan Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suaranya yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah. Siapa yang dilemparkan ke bawah? Pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi itu pekerjaannya setan ya. Mendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam. Terus-terusan di hadapan Allah kita. Zakaria 31. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini pekerjaan dia memang. Kerjanya mendakwa, memfitnah, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Setan mendakwa Allah di depan manusia. Jadi dia itu mendakwa manusia di hadapan Allah. Ya. Sekarang kita melihat kebalikannya. Dia mendakwa Allah di depan manusia. Kejadian 3:1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sudah salah ya. Jadi dia ngomong seperti ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan berkata apa? Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Kecuali cuma satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dalam hal ini benar kata-kata dia. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Apakah dalam kata-kata larangan Tuhan itu ada kata raba? Tidak ada sama sekali. Jadi meraba tidak ada masalah. Yang dilarang cuma makan. Bahkan seandainya dia cuma memetik lalu menaruh sebagai perhiasan atau bagus-bagusan, tidak ada masalah. Tapi dia memakan, nah itu menjadi masalah. Jadi di sini Hawa itu sudah mau ubah firman Tuhan. Dan itu salah satu hal yang menyebabkan di atas akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang dia serang kata-kata Allah secara frontal. Allah berkata, pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Tapi dia mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena itu kalau dalam hati atau pikiran saudara muncul satu pemikiran yang jelek tentang Allah. Misalnya bahwa Allah tidak peduli kepada saudara, Allah tidak kasih, Allah benci kepada saudara dan sebagainya. Sadarilah bahwa setan sedang mendakwa Allah dalam pikiran saudara. Apa saudara memang mau percaya kepada setan yang adalah bapa segala dusta? Ini dikatakan oleh Yesus sendiri ya. Sekarang poin C, setan mendakwa manusia di dalam hatinya sendiri.
Memang ya, tujuan berdosa dalam hati kita bisa datang dari Allah, tapi bisa juga datang dari setan. Bagaimana membedakannya? Kalau datang dari Allah, pasti akan hilang begitu kita bertobat dan mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan Tuhan menuduh kita adalah untuk mempertobatkan kita. Tetapi kalau tujuan berdosa itu datang dari setan, maka hal ini tidak akan hilang sekalipun kita sudah menyesali dosa ataupun bertobat. Karena tujuan setan adalah untuk menghancurkan kita. Tujuan setan ini menyebabkan orang yang sudah betul-betul menyesali atau bertobat dari dosanya tetap merasa sedih dan bahkan bisa binasa dalam kesedihan. Kita akan baca ayat ini ya. 2 Korintus 5, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, jadi ini tujuan setan dalam hati kita sendiri ya. Jadi ini bedanya, kalau tujuan itu bisa memang datang dari Allah juga, tapi kalau itu begitu kita bertobat maka itu akan hilang. Tapi yang tujuan dari setan ini tujuannya menghancurkan, sehingga kita bertobat bagaimanapun tujuannya dari setan tetap menuduh kita. Jadi kalau saudara sudah sadar akan dosa, saudara sudah bertobat, sudah menyesali dengan sungguh-sungguh dan minta ampun kepada Tuhan, tujuan tetap ada, sadari itu dari setan. Jangan percayakan dia, percaya kepada firman Tuhan bahwa dosa yang diakui itu diampuni dan tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Sekarang selanjutnya 2 Korintus 7:10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Seperti duka citanya Yudas Iskariot ya. Dia menyesal, tapi dia tidak bertobat dan dia gantung diri. Dakwaan setan terhadap dia, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, dosamu terlalu besar, dosamu terlalu besar, dosamu terlalu besar, dan seterusnya. Yudas tidak bisa bertahan dalam hal itu, karena dia bukan orang percaya yang punya Roh Kudus, sehingga dia akhirnya menggantung diri. Karena dalam Matius 27 ayat 3-5, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berbuat dosa, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tak jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Warren W. Wiersbe mengatakan demikian, lihatlah betapa licik dan tak berbelas kasihannya setan itu. Sebelum kita berbuat dosa, pada saat ia masih mencoba kita, ia berbisik, kamu bisa meloloskan diri dengan ini. Lalu setelah kita berbuat dosa, ia berteriak kepada kita. Kalau tadi berbisik, sekarang berteriak, kamu tidak akan pernah lolos dengan ini.
Dan itu menyebabkan orangnya putus asa dan seperti Yudas selalu gantung diri. Tuduhan atau dakwaan setan terhadap orang yang sudah mengakui dan menyesali dosanya ini menyebabkan orang itu merasakan guilty feeling atau perasaan bersalah yang tidak semestinya. Ini khususnya sering muncul pada saat pertama kita berdoa atau bersaat teduh. Mestinya orang berdoa bersaat teduh itu dimulai dengan pengakuan dosa ya. Coba tidak ada halangan apapun antara kita dengan Tuhan dalam doa ataupun saat teduh itu. Tapi kalau kita sudah mengaku dosa dan tetap ada perasaan berdosa dan aku tidak layak datang kepada Tuhan, laki-laki itu dakwaan setan di dalam diri saudara sendiri. Dan jangan pedulikan dia. Tetaplah berdoa dan tetaplah bersaat teduh. Yang kedua, mau mengikuti perjamuan kudus. Karena seringkali kan diumumkan ya. Yang masih hidup dalam dosa jangan ikut. Maka orang ini bisa merasakan guilty feeling ya tidak semestinya. Dia sudah mengaku dosa, sudah bertobat, tapi dia tetap merasa guilty feeling sehingga dia tidak berani ikut perjamuan kudus. Yang ketiga, pada waktu dia mau melayani Tuhan, apakah berkhotbah dan sebagainya, setan selalu berbisik, kamu tidak layak, kamu orang berdosa, tidak layak berkhotbah, kamu cuma berkhotbah tapi kamu tidak melakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Setan akan mendakwa kita sedemikian rupa sehingga sekalipun kita sudah mengaku dosa dan menyesali dengan sungguh-sungguh, kita lalu merasa tidak layak untuk berdoa atau bersekutu dengan Tuhan, ikut perjamuan kudus, melayani Tuhan dan sebagainya. Dakwaan seperti ini bisa membuat kita sangat menderita ataupun putus asa. Jadi tidak peduli dosa itu berulang-ulang saudara lakukan. Kalau saudara betul-betul mengakui dan menyesali dosa dan minta ampun kepada Tuhan, dosa itu sudah dihapuskan. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa lagi. Saudara mungkin mengingat, oh dosa ini aku sudah lakukan 1000 kali, ini sekarang 1001 kali, 1002, 1003, 1004, dan seterusnya. Tapi karena yang lalu ini sudah minta ampun, sudah disesali dan bertobat, Tuhan tidak mengingat ini. Bagi saudara ini 1001, bagi Tuhan ini nomor 1. Bertobat lagi, disingkirkan lagi. Bagi saudara ini yang 1002, bagi Tuhan itu tetap nomor 1. Jadi dosa yang berulang-ulang itu yang paling memungkinkan kita didakwa oleh setan. Juga dosa yang sangat besar seperti Yudas mengkhianati Yesus. Mungkin setan berbisik pada waktu itu, kalau dosamu kecil bisa diampuni. Dosamu itu mengkhianati Yesus, gurumu sendiri, Mesias, anak Allah yang menjadi manusia. Kamu tidak mungkin diampuni. Dan Yudas percaya bisikan itu. Karena itu dia pergi menggantung diri. Terhadap dakwaan semacam inilah Roh Kudus berperan sebagai pembela atau pengacara. Ia mengingatkan kita akan kasih Allah yang menyebabkannya selalu mau mengampuni kita. Dan akan penebusan yang sempurna yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Pembelaan dari pengacara kita ini membuat kita bisa mengatasi tuduhan setan. Sekarang poin B. Tadi poin A itu sebagai penolong ya. Penolong atau penghibur ya. Pengacara ya. Jadi ya, poin A yang terkuat pengacara atau pembela ya. Karena kita masuk dalam poin B, ada beberapa penafsir yang lain yang menganggap bahwa arti yang paling kuat dari kata Parakletos adalah penghibur. Ini terlihat dari konteks Yohanes 14 ayat 16 ayat 18, Yohanes 15 ayat 18 ayat 27, Yohanes 16 ayat 6 sampai 7 yang menunjukkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada mereka dalam penderitaan dan kesedihan mereka. Karena Roh Kudus itu kalau memang penekanannya penghibur, Roh Kudus itu menghibur kita dari apa?
Pertama, saudara, Roh Kudus menghibur kita dari kesukaran untuk penderitaan. Poin A, bahwa Roh Kudus itu diutus untuk menjadi penghibur bagi kita. Secara implisit menunjukkan bahwa hidup orang Kristen pasti banyak problem, penderitaan, dan kesedihan. Kalau tidak, lalu gunanya apa ada penghibur? Karena jelaslah bahwa ajaran populer zaman sekarang yang mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, segala sesuatu akan beres, segala penyakit akan sembuh, kita akan kaya dan sukses. Ini omong kosong dan sesat. Kalau ajaran ini benar, maka kita tidak membutuhkan Roh Kudus sebagai penghibur. Apanya yang dihibur kalau tidak ada problem apapun? Kita kaya, kita sehat, tidak ada problem. Apa yang dihibur? Sekarang poin B. Penghiburan dari Roh Kudus ini tidak tergantung pada sikon. Ini bisa kita alami dalam keadaan sakit, susah, miskin, menderita, mengalami problem, kegagalan, kesepian, patah hati, dan sebagainya. Ini memungkinkan orang tetap bersuka cita dan mempunyai damai di tengah-tengah penderitaan atau kesukaran. Jadi banyak penderitaan, tapi ada Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan ini memungkinkan orang Kristen tetap bersuka cita dan mempunyai damai di tengah-tengah penderitaan atau kesukaran. Ada damai di dalam badai. Ada orang-orang yang cuma mempunyai damai kalau tidak ada badai. Dan ada orang-orang lagi yang mengalami badai di dalam damai. Itu orang-orang yang belum percaya. Tidak ada apapun, mereka ketakutan. Ada badai di dalam damai. Tidak ada musuh, tidak ada siapapun. Ketakutan, panik, gelisah, dan sebagainya. Itu termasuk yang mana? Saudara punya damai di dalam damai, atau tanpa ada badai, saudara mengalami damai, atau saudara mengalami badai dalam damai, atau saudara mengalami damai di tengah-tengah badai. Sekarang poin sih, saudara. Tujuan Roh Kudus dalam menghibur kita. Kalau kita mengalami penderitaan atau problem, lalu Roh Kudus menghibur kita, tujuannya bukan sekedar untuk kita. Seperti dikatakan seseorang, God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Memang di sini ada permainan kata antara comfort, comforters, dan comfortable. Ini hilang pada waktu kita terjemahkannya. Allah tidak menghibur kita untuk membuat kita merasa nyaman. Comfortable itu nyamannya. Tetapi supaya kita menjadi penghibur. Kalau kita pernah mendapatkan penghiburan dari Tuhan, kita menggunakan itu untuk menghibur orang lain. Mari kita melihat 2 Korintus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam penderitaan kami, perhatikan ini sekarang, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu.
Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi kita menerima penghiburan tujuannya supaya bisa menghibur orang lain. Karena jangan simpan penghiburan yang Allah berikan kepada saudara untuk diri saudara sendiri. Sama seperti Injil yang kita terima, tidak boleh kita simpan hanya untuk diri kita sendiri, kita percaya untuk diri kita sendiri, tapi harus kita sebarkan kepada orang-orang lain. Demikian juga kalau kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, kita harus sharingkan dan bagikan kepada orang-orang lain, supaya mereka juga mendapatkan penghiburan sama seperti yang kita dapatkan. Sekarang poin yang kedua. Dari dosa yang sudah kita akui atau sesali, ini berhubungan dengan tuduhan setan yang sudah dibahas di atas. Roh Kudus bukan hanya membela secara hukum, tapi juga menghibur kita untuk mengatasi semua itu dan kembali pada sukacita dan damai yang semula. Jadi kalau tadi kan setan tetap mendakwa kita, tidak betul dosanya sudah kita akui dan sebagainya. Tapi di sini Roh Kudus yang berfungsi untuk membela secara hukum. Juga menghibur kita untuk mengatasi semua itu dan kembali pada sukacita dan damai yang semula. Seperti yang kita miliki sebelum kita jatuh dalam dosa itu. Sekarang poin yang ketiga. Tapi bagaimana dengan dosa yang masih kita pegangi dengan sadar dan dengan sikap tegar tengkuk? Dalam hal ini Roh Kudus tidak menghibur kita dengan pertama poin A, menutup-nutupi dosa atau memberikan alasan untuk membenarkan dosa itu. Karena itu kalau saudara berbuat dosa, selalu dalam pikiran muncul berbagai macam alasan untuk membenarkan dosa itu. Sehingga saudara lalu merasa terhibur. Sadarilah bahwa ini bukan hiburan dari Roh Kudus. Ini justru pasti datang dari setan. Poin B, Roh Kudus tidak menghibur dengan memberikan kambing hitam. Seperti roh amarah, roh dusta, roh jina, dan sebagainya. Zaman ini khususnya di dalam kalangan karismatik dan Pentakosta, banyak kepercayaan model seperti itu. Banyak orang berkata bahwa kalau kita marah, itu karena adanya roh kemarahan. Kalau kita berzina, itu karena adanya roh perzinahan dan sebagainya. Sekalipun saya percaya bahwa setan memang selalu menggoda kita untuk berbuat dosa. Tapi saya juga percaya bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tetap bertanggung jawab. Kita tidak boleh melemparkan tanggung jawab itu kepada setan seakan-akan hanya dia yang salah, sedangkan kita tidak salah. Memang, kalau kita bisa mendapatkan kambing hitam, kita akan merasa terhibur. Tapi lagi-lagi perlu kita ketahui bahwa hiburan seperti itu pasti bukan dari Roh Kudus, tapi dari setan. Katakanlah saudara tuh bosan dengan istri saudara sehingga saudara berzina. Dan muncul tujuan dalam hati saudara, saudara berusaha cari kambing hitam. Yang salah istriku lah. Dia tuh cantik, setiap kali aku apel dia dandan dengan rapi sehingga cantik, bahkan bagus dan sebagainya. Sekarang sudah jadi gembrot, dasteran, segala macam, bau. Jadi bukan salah aku kalau aku berzina. Dan saudara lalu merasa terhibur. Laki-laki itu bukan dari Roh Kudus. Kalau istri saudara seperti itu, dia memang salah. Tapi saudara berzina, itu tidak bisa dibenarkan. Sekarang poin C, meremehkan dosa. Hiburan yang lain adalah dengan meremehkan dosa yang baru kita lakukan. Hiburan seperti ini juga bukan datang dari Roh Kudus, tapi dari setan. Memang dosa itu ada tingkat-tingkatnya ya. Ada yang berat seperti berzina, membunuh, menyembah berhala, dan sebagainya.
Dan ada yang ringan seperti berdusta, iri hati, dan sebagainya. Tapi ingat bahwa dosa yang ringan pun upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sehingga tidak pernah boleh diremehkan. Dan juga ingat bahwa kesengajaan memperberat dosa. Lukas 12 ayat 47-48 kita akan baca. Perhatikan ini ya. Jadi adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Tahu banyak, ya. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena itu dosa ringan yang dilakukan dengan sengaja akan diperhitungkan lebih berat. Dalam poin B, menyembunyikan kebenaran yang mengganggu kita. Saudara mungkin pernah mendengar kata-kata truth hurts. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau ada dosa dalam hidup saudara dan saudara lalu mendengar firman Tuhan, khotbah gitu ya, yang membahas dosa itu, maka saudara bisa merasa sakit. Kalau orang dikuaploki begitu ya. Saudara akan lebih terhibur kalau saya melupakan firman Tuhan yang mengganggu itu. Ini pun bukan penghiburan dari Roh Kudus. Apa alasannya untuk beranggapan bahwa hal-hal di atas tidak mungkin datang dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus juga mempunyai tugas-tugas lain, yaitu pertama mengajar kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tujuannya Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Nah kalau di sini sudah melupakan firman Tuhan yang mengganggu itu, apakah itu mengajar kebenaran? Poin yang kedua, menginsafkan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi insaf dosa itu bukan lalu cari kambing hitam, lalu berusaha membenarkan diri sekalipun dirinya tahu dirinya berdosa, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Yang ketiga, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dia sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukan hal-hal kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan ya, apakah hal-hal ini bisa sesuai dengan poin A sampai D yang di atas ini? Ini poin D, poin C, poin B, poin A. Kalau dia memberikan kutipan kata-kata Charles Haddon Version, poin A, Roh Allah tidak pernah menghibur seseorang di dalam dosanya. Orang Kristen yang tidak taat tidak boleh mengharapkan penghiburan. Roh Kudus menguduskan dan baru setelah itu menghibur. Jadi selama dosa dipertahankan dengan sikap tegak tengkuk, tidak bisa diharapkan adanya penghiburan yang sejati yang dari Roh Kudus. Kalau ada penghiburan itu pasti palsu dan bukan dari Roh Kudus. Karena poin B, tetap kata-kata Spurgeon ya. Ia tidak menghibur kita seperti seorang ibu yang terlalu mengasihi.
yang ingin menyenangkan anaknya yang tidak patuh atau suka melawan dengan menyerah atau menuruti keinginannya yang bodoh. Roh Kudus bukan memanjakannya. Jadi jangan saudara berharap bahwa Roh Kudus mengubah firman Tuhan dan menyesuaikan dengan keinginan saudara yang bodoh, sehingga dia lalu membiarkan saudara untuk terus hidup di dalam dosa. Kata dosa itu dalam bahasa Yunani hamartia ya. Kalau ada sasaran orang memanah atau menembak itu ya, lingkaran, 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 lingkaran ya. Pokoknya sudah tidak tepat di tengah-tengah, meleset sedikit atau meleset banyak. Itu yang disebut dengan istilah hamartia. Jadi sebetulnya sasarannya itu firman Tuhannya. Kita menembak itu kehidupan kita. Kalau tidak tepat, itu dosa. Tapi kalau orang mau menghibur dirinya dalam dosa, dia menembak duluan. Katakan di sebuah tembok, tembak, dos, lalu sekelilingnya digambari bundaran-bundaran. Dia tentu saja persis pada pusatnya, karena nembak dulu baru gambari. Sekarang poin C, jangan mengharapkan untuk mendapatkan penghiburan semata-mata dengan berlari kepada teks-teks yang manis atau dengan mendengarkan pengkhotbah yang tidak memberimu apa-apa selain doktrin yang dimaniskan. Tetapi berharaplah untuk menemukan penghiburan melalui proses-proses yang kudus, yang menegur atau memarahi, yang merendahkan, yang menguatkan, yang menguduskan, yang merupakan pekerjaan dari para ketua ilahi. Perhatikan kata-kata ini ya. Ayat-ayat kitab suci pun bisa saudara salah gunakan untuk menghibur diri saudara di dalam dosa. Misalnya saudara berbuat suatu dosa, lalu dalam saat teduh atau kebaktian, saya mendapatkan firman Tuhan yang menunjukkan penyertaan Tuhan seperti Mazmur pasal 23. Atau Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan lalu saudara merasa bahwa dosa saudara tidak masalah di hadapan Tuhan. Dia tetap beserta dengan saudara, dia tetap menggembalakan saudara, dan sebagainya. Jangan salah gunakan ayat Alkitab. Setan yang menyalahgunakan ayat Alkitab pada waktu dia menggoda Yesus di padang gurun. Kalau saudara menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab, saudara tidak beda dengan setan. Sebagai kesimpulan atau penutup, Roh Kudus itu begitu penting bagi kita. Dan karena itu mari kita bersyukur dan memuji Tuhan atas karunia-Nya yang begitu hebat bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bertahan terhadap dakwaan iblis. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bertobat dari dosa-dosa kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bertekun sampai akhir. Kasarnya, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa masuk ke surga. Kita hanya bisa masuk ke neraka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah
memimpin, menyertai, memberkati kami di dalam sepanjang acara firman, dan kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengar bisa berguna bagi kami. Kalau masih ada di antara kami yang selalu mencari kambing hitam atau selalu berusaha membenarkan dosa-dosa kami sendiri, atau mencari penghiburan dari ayat-ayat yang dimaniskan, yang jelas-jelas bukan merupakan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah kami bertobat dari cara-cara yang biasa kami lakukan itu, dan selalu bertanggung jawab atas dosa-dosa kami dengan mengakuinya, menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan bertobat darinya. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta ini membantu semua kita, semua kami untuk hidup makin lama makin kudus. Dan bagi yang belum percaya, untuk menolong semua mereka yang belum percaya dan menguduskan kehidupan mereka sehingga semua bisa memuliakan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.